di Senin pagi ya. Semoga bisa membangkitkan semangat kita semua. Baik, sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu ya. Kalau ada, mungkin ada Ibu, Bapak Medi ya? Apa Ibu Medi ya? Mohon maaf. Suara saya terdengar, Mbak Isa? Terdengar Bu Dian? Terdengar. Ya, Bapak Medi apakah sudah hadir ya? Mungkin belum ada ya. Saya ingin menyapa dulu Bapak Medi. Oke, atau ada Ibu Fitri Hayatunisma dan juga Bapak Jamal dan juga para publisher, kemudian juga komposer dan juga karyawan WAMI yang telah hadir. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan semangat selalu ya buat kita semua. Tadi saya diinfo katanya pesertanya ada 170-an, sekarang baru hadir 80, semoga terus bertambah ya Mbak Isya ya. Amin. Oke, ya jadi tadi Mbak Isa sudah jelaskan, sudah sebutkan bahwa pada pagi hari ini kami tim dari Direktorat Jenderal Pajak, ada saya, Dian Anggraini, dan juga nanti ada rekan-rekan saya yang ganteng-ganteng, ada Mas Rian Ramdhani, dan juga ada Mas Imaduddin Zauki, ya, yang nanti akan siap berbagi terkait dengan update perpajakan kepada Bapak Ibu dari WAMI ya semuanya. Dan kami senang sekali karena ini merupakan kerjasama yang ketiga kalinya kalau nggak salah ya. Kami diberikan kesempatan untuk bisa menyapa Bapak dan Ibu dari WAMI secara langsung dan memberikan update terkait perpajakan. Karena kalau sudah berbicara pajak ya katanya orang udah pada takut nih ya Mbak Aisyah, Pak Jamal. Mudah-mudahan ya dengan sering kita ketemu, nah ini image seperti itu mudah-mudahan pelan-pelan akan luntur. Jadi kami paham ya karena memang kalau berbicara mengenai pajak itu memang bukan hal yang mudah, tapi mudah-mudahan dengan kita sering berkenalan, kita sering belajar dengan pajak, mudah-mudahan akan bisa semakin menyayangi ya Bapak Ibu ya. Dan pada kegiatan hari ini, pada kesempatan hari ini, kita akan membicarakan masalah pajak tapi yang nggak berat-berat ya. Insya Allah ringan-ringan ya Mas Rian, Mas Zauki. Ringan namun penting Mbak Aisyah. Jadi kayaknya urusannya sepele tapi penting ya. Jadi kami harapkan makanya kadang-kadang yang sepele-sepele ini suka terabaikan padahal sehingga nanti ketika waktunya sudah tiba ternyata kita belum sempat melakukan nih kewajibannya sehingga ada hal-hal yang konsekuensi yang harus kita terima. Nah, boleh Pak Rian sambil di-share slide-nya. Jadi Bapak Ibu, kita akan membicarakan mengenai ini nih, NPWP ya, nomor pokok wajib pajak. Kenapa saya sampaikan ringan? Karena kalau di dalam kewajiban perpajakan berbicara NPWP ini adalah hal yang paling basic dulu. Karena NPWP saya yakin Bapak dan Ibu sudah paham ini merupakan sarana identitas ya, sarana administrasi ya yang berguna ya, yang bermanfaat sebagai identitas kita sebagai wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan kita atau dalam rangka memperoleh hak-hak perpajakan kita ya sesuai dengan undang-undang perpajakan. Jadi tadi saya sampaikan dia bilang ringan, tapi ternyata ada perubahan yang mendasar nih Bapak Ibu terkait dengan NPWP ini ya, berbarengan dengan terbitnya ada yang namanya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan atau sering kita dengar namanya UU HPP, Undang-Undang HPP. Yang terbitnya ini hampir 2 tahun yang lalu ya di 21 Oktober 2021 Bapak Ibu. Ini administrasi perpajakan khususnya di dalam bidang regulasinya, aturannya itu mengalami perubahan yang sangat mendasar. Ada reformasi regulasi di bidang perpajakan yaitu dengan terbitnya Undang-Undang HPP ini. Ya, jadi kalau Bapak Ibu pernah dengar ada aturan-aturan baru di bidang perpajakan ya, yang misalnya ada lapisan penghasilan lah yang sekarang lebih lebar, kemudian ada pengaturan misalnya mengenai tarif untuk UMKM ya. Nah, ini salah satunya juga diatur di Undang-Undang HPP, ini dia mengenai identitas tadi. Jadi salah satu pasal di Undang-Undang HPP mengatakan bahwa untuk wajib pajak orang pribadi penduduk ya, itu NPWP-nya menggunakan NIK
atau nomor induk kependudukan. Nah, ini tadi saya sampaikan hal sepele hanya terkait NPWP, tapi krusial nih karena tadi kita mengawinkan dua identitas karena kita ketahui bahwa kalau kita bicara NPWP itu adalah identitas perpajakan kita sebagai wajib pajak ya. Kemudian kalau kita berbicara NIK nomor induk kependudukan maka kita bicara mengenai ya nomor induk kependudukan yang dikelola oleh Dukcapil. Jadi kalau NPWP dikelola DJP, Direktorat Jenderal Pajak, sedangkan SINIK dikelola oleh Dukcapil. Nah ini pengelolanya udah berbeda nih dua-duanya. Nah dengan Undang-Undang HPP Bapak Ibu dikawinkan nih. Jadi cuma ada satu nomor nanti. Jadi nggak ada lagi NPWP sendiri, NIK sendiri. Nah ini latar belakangnya kira-kira seperti itu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Oke, sudah bisa dipahami ya. Jadi saya coba pelan-pelan nih supaya nanti Bapak Ibu, teman-teman dari WAMI semua bisa nggak ketinggalan melaksanakan apa yang kita sosialisasikan pada pagi itu. Ya, boleh Mas Rian? Selanjutnya. Nah, ini dia. Jadi kenapa sih lantas NPWP dan NIK ini dikawinkan Bapak Ibu? Nah, ini saya perlu sampaikan tujuan utamanya, tujuan besarnya secara nasional adalah nomor 3 tuh untuk mendukung kebijakan satu data Indonesia. Ya, karena kita tadi saya sudah sampaikan tadi kan kita NPWP ada sendiri, KTP ada, NIK ada, nanti ada nomor jam sostek mungkin gitu ya. Ada nomor BPJS, itu semuanya banyak sekali nomor sehingga dompetnya orang Indonesia ini tebal-tebal ya. Tebal sama kartu ya, Bapak Ibu. Nah, untuk itu untuk menyederhanakan ya ini dan sesuai dengan apa namanya kebijakan satu data ini maka untuk dua nomor besar nih kan yang sering digunakan adalah NPWP atau NIK ya dan SIM lah biasanya ya. Tapi yang kita integrasikan ini baru dua yaitu NPWP dan NIK-nya. Jadi nanti dompet orang Indonesia berkurang ketebalannya satu kartu. Jadi NPWP udah nggak perlu ada kartu lagi karena kita penduduk itu pakai identitasnya sekarang NIK. NPWP itu pakai NIK. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian inilah yang menjadi membutuhkan effort ya dari para wajib pajak karena tadi saya sampaikan NPWP yang mengelola DJP gitu kan Direktorat Jenderal Pajak yang punya data tentu adalah DJP di master file DJP. Sementara NIK ini yang mengelola adalah Kemendagri di bawah Dukcapil. Datanya NIK adanya di Dukcapil. Sehingga, nah boleh Mas Rian sambil berjalan slide-nya. Sehingga inilah diperlukan adanya nanti ya, di slide selanjutnya Mas Rian akan menjelaskan secara detail proses pengawinan tadi ya yang kita sebut dengan pemadanan NIK dan NPWP. Ini mohon maaf ini ya dari Pak Erdi Bahtiar, katanya sedang berkendara jadi susah buka-buka identitas, nggak apa-apa Pak. Jadi sebisanya saja Bapak Ibu yang sekarang hadir untuk keperluan administrasi saja Bapak Ibu, jadi nggak perlu khawatir. Kami juga dalam melakukan sosialisasi perlu mengetahui nanti kira-kira pemahaman Bapak Ibu sebelum sosialisasi seperti apa. Setelah mengikuti sosialisasi nanti ada push-testnya lagi seperti apa. Jadi untuk mengukur efektivitas kegiatan sosialisasi saja ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi udah paham ya bahwa kita sekarang mulai di Undang-Undang HPP disebutkan bahwa orang pribadi penduduk itu NPWP-nya pakai NIK. Oke, sehingga di sini sampai ini ada perubahan format NPWP. Yang tadinya saya yakin Bapak Ibu semua di sini sudah punya NPWP, sudah punya kartu. NPWP coba kalau dihitung. Dihitung itu NPWP itu digitnya ada 15 digit. Nah, sedangkan NIK ini ternyata ada 16 digit. Beda satu digit inilah Bapak Ibu yang kemudian membutuhkan penyesuaian ya. Jadi saya sampaikan lagi orang pribadi penduduk karena dia punya NIK. Maka NPWP-nya sekarang pakai NIK, udah nggak pakai lagi NPWP. Kemudian bagaimana dengan badan? Karena di dalam Undang-Undang Perpajakan Indonesia, wajib pajak itu ada macam-macam kan, bukan hanya orang pribadi saja, tapi ada badan, ada perusahaan-perusahaan, ada instansi pemerintah, dan juga ada orang pribadi yang ternyata bukan penduduk sehingga dia nggak punya NIK. Jadi pakai apa dong identitas perpajakannya? Nah ini
Jadi disesuaikan, karena tadi saya sudah singgung, digitnya beda. NIK itu digitnya 16. Maka yang tadi orang-orang pihak-pihak ya, ada badan, ada instansi pemerintah, ada orang pribadi yang bukan penduduk sehingga dia tidak punya NIK, ya, maka dia hanya tinggal menambahkan 0 nanti. Jadi hanya NPWP yang lama dibikin menjadi 16 digit supaya sama. Karena kan nanti aplikasinya akan sama Bapak Ibu. Ketika orang pribadi yang masuk, dia masukin NIK, pasti rumahnya itu adalah 16 digit. Maka siapapun yang mau di entry mau posting ke isian itu harus 16 digit juga. Sehingga orang-orang pihak-pihak yang tidak punya NIK itu disesuaikan NPWP-nya menjadi 16 digit. Nah, bagaimana penyesuaian nanti Pak Rian akan menjelaskan. Ada juga istilahnya NPWP cabang. Cuma saya tidak akan terlalu dalam berbicara NPWP cabang karena mungkin tidak dilihat di sini, tapi kalau ada yang bertanya nanti silakan ya. Boleh selanjutnya. Oh, suara saya masih terdengar Pak Rian? Masih Bu Raisa? Dian. Masih ya? Masih Bu Masih, Dian. masih, Oke. masih kemudian aman. Masih ya. Jadi mungkin Bapak Syarif Udin ya, yang katanya nggak ada suaranya, mungkin bisa dicek device-nya ya Pak ya. Nah, tadi saya sudah jelaskan nih. Oke, terima kasih Pak Nando, Pamungkas. Aman Bu suaranya katanya. Oke, baik saya lanjutkan ya. Jadi semoga sudah saya tangkap poinnya. Nanti NPWP kita pakai NIK. Oke, nanti prosesnya bagaimana? Karena tadi yang mengelola adalah dua pihak yang berbeda. Sehingga perlu ada effort dari kita. Ya. Nah, terima kasih Bu Freska. Aman Bu suaranya katanya. Baik, selanjutnya lantas format baru NPWP yang saya sampaikan tadi ya berubah nih dari 15 digit menjadi 16 digit. Itu sejak kapan? Tadi saya sempat singgung ada apa namanya pengaturannya itu sejak Undang-Undang HPP, Harmonisasi Peraturan Perpajakan Oktober 2021. Apakah sejak itu tidak? Ya. Nah, ini pengaturan pemberlakuannya adalah melalui Peraturan Menteri Keuangan nomor 112 yang sedang kita sosialisasikan sekarang. Ya, di PMK atau Peraturan Menteri Keuangan 112 itu dijelaskan bahwa NIK menjadi NPWP ini akan diberlakukan secara bertahap. Dan format barunya ini pertama kali diperkenalkan itu per 14 Juli 2022 lalu Bapak Ibu. Jadi sudah setahun lebih nih. Ya, sudah setahun lebih diperlakukan NIK sebagai NPWP. Kenapa 14 Juli? Karena 14 Juli ini bertepatan dengan hari pajak. Nah, sehingga di masa peralihan itu perlu dong, kan nggak langsung serta-merta nih orang NIK-nya langsung bisa dipakai sebagai NPWP. Ada proses yang namanya validasi atau pemadanan. Nah, dalam masa transisi itu diberlakukan ketentuan bahwa NIK dan NPWP ya yang formatnya 16 digit tadi ini dilakukan secara terbatas sejak 14 Juli tadi sampai dengan 31 Desember 2023. Nah, udah nggak kerasa di jalannya udah setahun lebih ya. Ya, 31 Desember 2023. Nah, ini masih sudah bisa menggunakan 16 digit. Bagaimana caranya? Itu nanti caranya melalui pemadanan melalui namanya DJP online. Nanti Pak Aryan akan menjelaskan step-stepnya secara detail. Ya, jadi nanti Bapak Ibu kalau sudah valid, sudah bisa dipakai NIK-nya sebagai NPWP, nah itu sekarang kalau nanti lapor SPT itu sudah langsung pakai NIK semua. Nah, namun karena perlu waktu, ya tidak semuanya NIK-nya langsung padan, maka ada pengaturan ini nih di masa peralihan. Ya, jadi Bapak Ibu yang NIK-nya belum bisa dipakai sebagai NPWP atau belum padan masih bisa menggunakan NPWP yang lama. Ya, 15 digit. Jadi tapi sampai kapan? Ya, hanya sampai 31 Desember 2023 dipakai NIK-nya. Jadi yang sudah padan sudah bisa pakai 16 digit untuk DJP online. Ya, yang belum padan ya, yang belum bisa nanti belum valid itu masih pakai 15 digit boleh. Tapi hanya sampai 31 Desember 2023 karena nanti per 1 Januari 2024 seluruh layanan administrasi perpajakan dan layanan lain yang selama ini membutuhkan NPWP itu sudah menggunakan NPWP format baru, NPWP 16 digit. Jadi kayak misalnya kita kalau ke bank suka diminta NPWP, kita ke Antam beli LM, diminta NPWP. Nanti per 1 Januari 2024, Bapak Ibu, itu sudah pakai NIK NPWP-nya. Nah, untuk itu NIK-nya kan bukan sembarang NIK.
kita kasih link, ternyata yang nerima kok belum valid, Bu. Oh, karena kita belum melakukan validasi. Nah, ini Bapak Ibu masih ada waktu 2 bulan ya, kira-kira ya 2 bulan lebih, untuk bisa melakukan validasi NIK kita menjadi NPWP. Mari lanjut. Nah, lantas bagaimana dong untuk WP yang lama? Jadi Bapak Ibu yang sekarang sudah memiliki NPWP. Nah, ini tadi saya sudah sebutkan berkali-kali, harus melakukan pemadanan atau validasi. Ya, melalui apa? Melalui akun DJP online. Nanti Bapak Ibu akan dipandu oleh Pak Rian bagaimana step-stepnya melakukan pemadanan supaya NIK kita itu bisa valid, bisa berlaku sebagai NPWP. Karena NPWP yang 15 digit ini hanya bisa dipakai sampai 31 Desember 2023 Bapak Ibu. Nanti 1 Januari sudah pakai NIK semua. NIK yang sudah valid tentunya. Nah, lantas Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu misalnya selama ini coba dicek emailnya. Ternyata ada email nih dari DJP atau dari kantor pelayanan pajak setempat tempat Bapak Ibu terdaftar. Nah, itu biasanya mereka melakukan klarifikasi ya kepada wajib pajak yang datanya belum valid. Jadi di sistem informasi kami kan terdata, wah Bapak siapa misalnya tadi Pak Sarifudin gitu ya, itu ternyata NPWP-nya ini belum valid, NIK-nya belum valid sebagai NPWP. Itu disurati. Tapi juga jangan menunggu surat, karena bisa saja mungkin tidak terkirim suratnya, sehingga setelah sosialisasi ini Bapak Ibu langsung melakukan pemadanan NIK NPWP. Ya, karena kalau belum valid tadi, nggak bisa pakai itu nanti NPWP-nya di 1 Januari 2024. Selanjutnya, maksudnya, nah lantas bagaimana dengan WP yang baru? Ini kan WP yang lama, yang untuk badan instansi ini mungkin untuk para karyawan ya, kalau ada perusahaan, memiliki perusahaan mungkin bisa diinfokan ke bagian pajaknya atau legalnya bahwa nanti menambah angka 0 saja. Karena tadi saya sampaikan si NIK-nya ini 16 digit, maka si NPWP badan yang nggak punya NIK ya, itu hanya tinggal menambahkan angka 0 di depan supaya digitnya sama 16. Karena secara sistem nggak bisa beda-beda kan Bapak Ibu ya. Jadi untuk badan instansi pemerintah, orang pribadi yang bukan penduduk, contohnya misalnya ekspatriat ya, dan dia bukan penduduk, maka dia hanya menambahkan 0 saja. Selanjutnya, lantas bagaimana dengan WP yang cabang ini saya skip saja Bapak Ibu ya, ini ada identitas baru namanya nomor identitas tempat kegiatan usaha, tapi saya merasa tidak perlu disampaikan karena takutnya nanti tambah bingung nih, terlalu banyak informasi ya. Oke, selanjutnya, nah tadi saya sudah jelaskan WP yang lama, dia sudah punya NPWP, maka dia harus padankan WP. WP baru gimana? Arti misalnya Bapak Ibu di sini belum punya NPWP. Maka ketika mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP sekarang ini, ya, maka NIK Ibu, NIK Bapak itu akan diaktifasi namanya. Nih istilahnya beda lagi nih. Tadi saya sampaikan kalau yang lama divalidasi. Jadi kalau dipadankan namanya divalidkan. Jadi si NIK-nya divalidkan sebagai NPWP. Tapi kalau yang baru tentu harus diaktifkan dulu kan, sama kayak kartu kredit, nomor itu kan kalau kita baru perlu diaktifasi. Nah, kalau kita sebagai wajib pajak baru, maka NIK yang sudah kita miliki, karena kita kan dari lahir udah punya NIK ya, ini akan diaktifasi untuk berfungsi sebagai NPWP. Nah, kemudian juga tetap akan diberikan NPWP dengan format 15 digit, gitu ya, karena nanti kan masa transisi nih sampai dengan 31 Desember 2023 masih boleh 15 digit, maka dapat dua, dapat si NPWP yang 15 digit tetap bisa dipakai. Nah, NIK-nya juga bisa langsung dipakai karena sudah diaktifasi sebagai NPWP. Ini untuk WP baru. Selanjutnya, ya. Oke. Nah, ini untuk tadi ya, tadi kan untuk WP baru yang punya NIK. Nah, kalau untuk badan dan lain sebagainya, maka langsung dikasih NPWP 16 digit karena simple ya. Dia tidak mengubah digit apapun, hanya tinggal menambah 0 di depannya. Maka yang kalau dia daftar baru langsung dapat NPWP yang ada 0, tambah 0 di depannya. Tapi yang dia miliki yang 15 digit tetap dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2023. Oke, selanjutnya. Yang cabang juga sama ya. Nah, ini penting Bapak Ibu, saya sudah sampaikan berulang kali bahwa seluruh NPWP, jadi kalau Bapak Ibu punya NPWP dengan format lama ya, yang sudah punya itu yang 15 digit,
ini masih dapat digunakan sampai dengan 31 Desember 2023. Ya, tapi nanti kalau 1 Januari 2024 ini maka sudah menggunakan yang 16 digit. Ya, sekali lagi maka segeralah Bapak Ibu kalau belum dipadankan NIK-nya menjadi NPWP dapat segera melakukan bagaimana caranya. Nah, ini akan dilanjutkan penjelasannya oleh Mas Rian. Silakan Mas Rian. Baik, terima kasih Bu Dian. Jadi selamat siang, izin melanjutkan Bapak Ibu semuanya terkait dengan PMK 112 ini. Kalau tadi Bu Dian eh, eh, Kalau tadi Bu Dian juga sempat menyampaikan bahwa ayo padankan NIK Bapak Ibu semuanya untuk menjadi NPWP. Nah, mungkin saya punya pertanyaan seperti ini kepada Bapak Ibu semuanya. Apakah Bapak Ibu sendiri sudah melakukan pemadanan NIK NPWP sampai dengan saat ini? Mungkin ada yang sudah atau ada yang belum. Tapi juga terkait dengan hal ini, kembali lagi DJP sendiri meminta agar wajib pajak melakukan pemadanan secara mandiri. Nah, kenapa nggak DJP aja sisanya yang melakukan validasi data NIK ke Dukcapil tanpa harus menyulitkan Bapak Ibu semuanya untuk melakukan validasi? Sedikit perlu kami sampaikan gambarannya ya Bapak Ibu ya, bahwa sebenarnya tidak seluruh wajib pajak perlu melakukan perubahan data atau validasi. WP-WP yang perlu melakukan pemadanan adalah WP-WP yang statusnya tidak valid atau NPWP-nya belum valid, yang perlu dikonfirmasi ataupun dimutakhirkan. Nah, untuk status wajib pajak ini sendiri bisa Bapak Ibu lihat ya, bisa teman-teman lihat di akun djponline.pajak.go.id. Cek dulu lewat pajak.go.id ya. Karena memang dengan berlakunya PMK 112 tahun 2022 ini, sebenarnya DJP sendiri telah melakukan pemadanan antara data identitas WP dengan data identitas Dukcapil seperti yang disampaikan tadi mulai tanggal 14 Juli 2022. Secara ofisial, saat ini kurang lebih sudah 58,7 juta per September 2023 ya. Artinya sudah 82,3% NIK yang sudah padan menjadi NPWP dan secara ofisial sudah dilakukan oleh DJP. Nah, terkait dengan hal ini masih ada NPWP yang memang belum ditemukan padanannya antara NIK dan juga dengan data DJP yang memang sudah ada gitu ya. Nah, ini terkait mengapa banyak yang belum ditemukan padanan NIK antara DJP dan Dukcapil. Ini ada eh, apa namanya permasalahan gitu ya terkait dengan NPWP yang terdaftar lama sebelum kebijakan IKTP. Di mana kalau misalnya nomor IKTP yang dimiliki oleh WP saat ini itu sudah satu nomor identitas yang digunakan untuk berbagai keperluan gitu ya. Tapi kalau misalnya dulu sebelum ada elektronik KTP gitu ya dan daftar NPWP, nah ini menjadi data yang berbeda. Untuk itu hanya WPWP dengan status yang belum valid yang perlu melakukan pemutakhiran data. Terkait hal ini khususnya adalah data utama antara lain NIK, kemudian juga nama, tempat tanggal lahir gitu ya. Jadi silakan aja cek dulu untuk apakah data Bapak Ibu semuanya valid atau enggak melalui pajak.go.id. Nah, berikut akan kami coba rangkum bagaimana cara pemadanan NIK menjadi NPWP secara mandiri. Dan langkah-langkahnya adalah yang pertama, Bapak Ibu semuanya bisa menggunakan laman djponline.pajak.go.id di mana wajib pajak dapat melakukan pemutakhiran data mandiri. Kalau misalnya Bapak Ibu tidak sempat untuk membuka laman DJP Online, Bapak Ibu juga bisa telepon ke Kring Pajak 1500200 ataupun bisa datang ke kantor pelayanan pajak atau kantor KP2KP. Ya, KP2KP terdekat dengan Bapak Ibu sekalian. Jadi salurannya ada tiga, lewat online, lewat telepon, dan juga offline datang langsung ke kantor pajak. Nah, bagaimana caranya? Yang pertama adalah kita masuk ke DJP Online misalnya. Bapak Ibu semuanya bisa melihat tutorial NIK NPWP juga di sana sebenarnya tautannya sudah apa namanya disematkan ya. Kalau misalnya memang nanti terakhir step by step kami juga akan rangkum dengan video tutorial bagaimana memadankan NIK menjadi NPWP. Laman djponline.pajak.go.id ini Bapak Ibu semuanya bisa coba untuk masukkan NIK terlebih dahulu, kemudian masukkan password dan juga
kode keamanannya. Jika memang berhasil, maka data Bapak Ibu semuanya itu sudah dilakukan pemadanan dan valid oleh DJP. Tapi kalau misalnya belum, maka nanti Bapak Ibu semuanya diarahkan untuk bisa melakukan pemutakhiran data mandiri. Seperti itu. Kemudian cara yang kedua adalah, seperti yang kami sampaikan, saluran yang kedua melalui call center kering pajak. Jadi alurnya adalah Bapak Ibu semuanya siapkan yang namanya data-data seperti NPWP, kemudian KTP, karena di sini Bapak Ibu semuanya akan diidentifikasi terlebih dahulu dengan sistem konfirmasi yang namanya PORO, Proof of Record Ownership. Jadi ini proses konfirmasi data WP untuk bisa memastikan bahwa orang yang memang telepon ke 1500200 adalah orang yang benar-benar melakukan konfirmasi, ya, adalah WP-nya sendiri atau pengurus badan yang bersangkutan. Nah, jadi identitas eh, yang ditanyakan oleh agen kering pajak ini dimaksudkan untuk memvalidasi apakah benar nih Bapak Ibu semuanya selaku pemilik NPWP yang benar-benar menelpon dan pemilik data sesungguhnya daripada NPWP yang akan dilakukan pemadanan. Kemudian dari situ petugas kami akan melakukan perekaman, juga update elemen perubahan data, dan kemudian dokumennya akan dikirim melalui email. Ini saluran yang kedua. Cara yang ketiga adalah Bapak Ibu semua, masih cara yang kedua, ya, terkait dengan hal ini seperti yang kami sampaikan bahwa Bapak Ibu semuanya harus menyiapkan data-data seperti KTP dan juga NPWP, maka KTP yang Bapak Ibu miliki saat ini akan digunakan untuk melakukan pemuktakiran data. Kalau kita sebagai orang pribadi, maka nanti yang akan diupdate elemen datanya adalah NPWP, nama, alamat tempat tinggal, email terdaftar, nomor handphone, dan juga NIK. Begitu jika dengan WP badan dan juga WP instansi pemerintah. Karena memang di sini lingkupnya Bapak Ibu semuanya adalah orang pribadi, kebanyakan, maka data-data yang seperti kami tampilkan dalam paparan kali ini menjadi penting yang disiapkan untuk melakukan konfirmasi data wajib pajak yang memastikan ya bahwa yang telepon atau yang melakukan permohonan lewat email adalah Bapak Ibu sendiri. Seperti itu. Ya. Lalu kemudian apa yang harus dipersiapkan? Yang dipersiapkan wajib pajak dalam menyongsong ya, NPWP 16 digit. Data-data apa saja yang dapat dilakukan pemutakhiran mandiri? Yang pertama adalah data utama, data email nomor handphone, klasifikasi lapangan usaha atau pekerjaan, dan juga data keluarga. Di data utama, Bapak Ibu semuanya dapat menginput dan juga mengupdate NIK, nama, tempat tanggal lahir. Nah, di kesempatan kali ini kami sampaikan bahwa ketika data utama yang ada di DJP seperti NIK tidak cocok dengan data yang ada di Dukcapil yang tertera pada KTP Bapak Ibu sekalian, maka ini secara otomatis tidak akan yang namanya nyambung. Tadi kalau misalnya Budian juga sempat menyampaikan bahwa ini proses pengawinan data DJP dan juga Dukcapil. Maka data utama yang harus diberikan pemutakhiran, dilakukan pemutakhiran untuk bisa menjadi update adalah NIK, nama, tempat tanggal lahir. Kemudian email dan juga nomor handphone, data pekerjaan termasuk dengan data keluarga seperti data istri, data anak, dan data tanggungan lainnya. Dan lagi-lagi Bapak Ibu semuanya, ketika kita menginput atau memperbaharui data keluarga, mohon izin jangan mengisi di luar daripada apa yang sudah tertera pada kartu keluarga. Jadi intinya ketika menginput data istri adalah sesuai dengan kartu keluarga karena nomor induk kependudukannya memang sudah harus disesuaikan dengan apa yang tertera dalam uh, kartu keluarga tersebut. Ya. Lalu kemudian untuk WP badan dan juga instansi pemerintah ini memang seperti yang kemudian juga sampaikan ini data-data apa saja yang dapat dilakukan pemutakhiran. Yang pertama juga memang data alamat, data email dan juga nomor handphone, dan juga data lapangan usaha atau pekerjaan. Nah, kita coba untuk mencari sedikit case yang ada di lapangan terkait pemutakhiran data di Bapak Ibu. Kalau gitu ya, gimana kalau
perubahan data mandiri nggak bisa disimpan. Ya, ini ada penyebabnya. Data tempat lahir ini berbeda antara DJP online dan Dukcapil. Misalnya tempat tanggal lahir yang ada pada saat mendaftar NPWP adalah Bandar Lampung, Bandar Spasi Lampung. Tapi data yang ada di Dukcapil, datanya adalah Bandar Lampung disambung, tidak ada spasinya. Nah, ini maka menjadi penyebab kegagalan untuk menyimpan data tersebut. Solusinya adalah konfirmasi data yang tidak tepat ke unit pemilik data. Apakah ini Dukcapil atau KPP terdatar? Mana data yang sesungguhnya Bapak Ibu yakini memang benar gitu ya. Ketika memang Bapak Ibu semuanya oh yakin nih Dukcapil ketika saya buat iktp udah paling benar nih gitu ya. Maka kita sesuaikan dengan data yang ada di KPP terdatar ya. Kita merujuknya ke data yang ada di Dukcapil. Lakukan pemadanan kembali secara mandiri. Nah, maka hasilnya nanti adalah data wajib pajak, data Bapak Ibu semuanya akan padan dan juga termutakhirkan. Lalu kemudian kalau misalnya gagal validasinya, ketika kita mau melakukan validasi malah gagal, gitu ya. Nah, ini biasanya juga Bapak Ibu, seperti yang kami sampaikan, ketika kita mendaftarkan NPWP, kita menggunakan KTP yang lama, belum KTP elektronik. Jadi kemungkinan akan ada dua NIK yang terdaftar pada dua NPWP. Nah, jadi lagi-lagi Bapak Ibu semuanya untuk bisa menginformasikan ini ke KPP tempat wajib pajak terdaftar dan lakukan penghapusan salah satu NPWP. Kemudian setelah kita melakukan penghapusan, kita lakukan pemutakhiran kembali. Maka datanya nanti akan menjadi padan dan juga mutakhir. Kemudian bagaimana kalau proses validasi juga masih tetap gagal dilakukan? Misalnya ketika Bapak Ibu semuanya memiliki NIK yang double dengan orang lain. Artinya ketika Bapak Ibu semuanya coba untuk melakukan validasi, ternyata NIK-nya di Dukcapil double atau digunakan juga oleh penduduk yang lain, gitu ya. Nah, solusinya adalah ketika memang Bapak Ibu meyakini bahwa NIK yang dimiliki ini double atau ganda dengan dimiliki orang lain, maka silakan menghubungi Dukcapil melalui WhatsApp di nomor 08 111 90 24156, kemudian laporkan bahwa NIK ganda, gitu ya, NIK ganda dengan format seperti yang tertera yang kami tampilkan dalam layar Bapak Ibu semuanya. Kemudian ikuti instruksi yang ada dalam admin Halo Dukcapil dan pastikan Bapak Ibu semuanya mendapatkan NIK yang benar. Setelah mendapatkan, lakukan pemutakhiran kembali. Ya, jadi intinya ketika data-data yang gagal, kemudian kita perbaiki, jangan sampai stop kita perbaiki selesai, tapi kita juga harus kembali lagi ke DJP online, kemudian kita lakukan pemutakhiran, maka datanya akan menjadi valid. Nah, kalau misalnya ada NPWP yang gabung dengan suami yang sudah meninggal dunia, gimana nih? Kadang-kadang proses validasinya apa namanya gagal gitu ya. Kenapa? Karena ketika seseorang yang sudah meninggal dunia kemudian NIK-nya dihapuskan dan pada saat kita gunakan NPWP suami, NIK yang akan kita gunakan sudah tidak ada. Maka solusinya adalah Bapak Ibu semuanya silakan informasikan ke KPP terdaftar, selesaikan terkait dengan masalah perpajakan atas warisan yang belum terbagi. Mengapa? Karena memang lagi-lagi bahwa warisan yang belum terbagi ini apa namanya menjadi subjek tersendiri ya Bapak Ibu ya. Ketika Bapak Ibu semuanya ingin mendaftarkan diri untuk menjadi subjek yang baru sebagai seorang istri untuk mendapatkan NPWP, maka selesaikan dulu masalah perpajakan atas warisan yang belum terbagi. Ya, kemudian lakukan penghapusan NPWP suami dan istri kemudian mendaftar sebagai WPOP untuk mendapatkan NPWP-nya. Setelah mendapatkan NPWP-nya, kemudian lakukan pemutakhiran kembali. Seperti itu, case-case yang mungkin yang ada di lapangan. Selanjutnya, kita akan coba untuk menyampaikan bagaimana step by step untuk melakukan pemadanan yang akan disampaikan oleh Pak Zauki
Dan nanti akan kami tutup dengan rangkuman video tutorial bagaimana cara memadankan NIK menjadi NPWP. Silakan Pak Zoki. Baik, terima kasih Pak Rian. Suara saya sudah terdengar ya? Iya Pak Zoki. Baik, terima kasih. Izin, oh, bentar. Saya Baik, Bapak Ibu, tadi sudah dikenalkan nama saya Muhammad Zauki, panggilan saya Zauki. Izin meneruskan apa yang sudah disampaikan oleh Hudian dan Pak Tian ya mengenai pemutakhiran mandiri ya berkaitan dengan pemutakhiran data NIK dan NPWP. Berikut kami menyampaikan ya mengenai bagaimana tata caranya Bapak Ibu. Jadi sudah disampaikan di awal bahwa memang untuk wajib pajak ada beberapa nih yang mungkin sudah yang otomatis ya NIK-nya sudah dilakukan pemadanan secara otomatis secara jabatan ya dari DJP dengan NIK-nya, tetapi ada beberapa mungkin Bapak Ibu yang NIK-nya belum dilakukan pemadanan. Nah, lalu bagaimana tata caranya? Bagaimana prosesnya? Nah, kita lihat satu persatu nih step by step-nya. Yang pertama Bapak Ibu untuk mengecek, untuk melihat apakah NIK-nya sudah dilakukan pemadanan dengan NPWP, kita buka, kita masuk ke login ya di DJP online. Kita masuk ke DJP online.pajak.go.id ya Bapak Ibu ya. Nah, akan seperti ini ya menu utamanya, menu awalnya Bapak Ibu loginnya. Nah, mungkin untuk mengecek Bapak Ibu bisa nih di sini ya. Di sini ada menu untuk login ya Bapak Ibu bisa login menggunakan NIK. Dicoba dulu. Kira-kira kalau saya menggunakan NIK bisa masuk nggak nih loginnya? Nah, kemudian kita masukkan password, passwordnya masih sama Bapak Ibu. Nah, biasanya kendalanya nih ya, karena kalau biasanya kendalanya itu kadang seringnya lupa password. Ya, karena biasanya digunakannya setahun sekali waktu lapor SP tahunan. Tapi kalau masih ingat passwordnya, silakan Bapak Ibu coba login menggunakan NIK yang 16 digit dan password DJP online. Lalu kemudian kita masukkan kode captcha-nya, kode keamanan, kita login. Nah, kalau tidak bisa, berarti memang NIK dan NPWP kita belum dilakukan pemadanan. Karena itu kita harus melakukan pemadanan secara mandiri. Caranya bagaimana? Berarti kita masukkan dulu NPWP yang 15 digit. Karena tadi kita coba dengan 16 digit ternyata belum bisa, berarti kita masukkan NPWP yang 15 digit. Ini contoh NPWP saya ya, saya hapus sebagian ya. Kemudian ini adalah password kata sandi yang saya gunakan karena password ini tidak berubah. Kalau seandainya lupa password bagaimana? Di sini ada menu untuk lupa kata sandi di bawah angka 3 ini ya, ada menu untuk lupa kata sandi, tapi harus Bapak Ibu harus ingat ya EVIN-nya di sini Bapak Ibu. Nah, kebetulan saya ingat nih kotak password saya nih, saya masukkan password saya masukkan juga kode keamanan, kode captcha, saya klik login. Nah, setelah klik login, akan keluar seperti ini Bapak Ibu. Menunya menu NPWP elektronik kita ya. Jadi kita memang tidak harus mencetak nomor NPWP, sudah ada menu NPWP elektronik. Nah, di atasnya ada beberapa menu utama di sini. Ada informasi, profil, bayar, menu untuk membayar pajak, untuk lapor, dan menu layanan. Nah, kita klik ke menu profil kita. Karena kita melakukan pemadanan, klik menu profil, Bapak Ibu di sini ya. Ya, kita akan setelah klik kita menu profil akan keluar menu ya pemutakhiran data utama. Di menu pemutakhiran data utama di sini akan ada di sebelah kiri ada data profil, ada ubah kata sandi, ada aktivasi fitur. Lah, kita rubah, kita konfirmasi data profil kita. Nah, di nomor 1 di sini ada indikator bahwa memang belum dilakukan pemadanan NIK NPWP. Ini kebetulan yang saya gunakan adalah menu saya sendiri ya di awal tahun 2002 di pertengahan 2022 ya di awal-awal memang PMK ini terbit, saya cek di tempat saya ternyata saya memang belum valid nih NIK NPWP saya. Nah, ini memang menu sepatu belum valid ya, perlu dikonfirmasi. Ya, untuk itu kita siapkan data yang diperlukan. Data apa saja yang diperlukan? Cukup KTP dan NIK, KTP dan KK, kartu keluarga. Ya, di KTP tadi ada NIK kita, kemudian di KK tadi juga ada NIK keluarga kita. Jadi sempat disampaikan Pak Rian, juga disampaikan di situ, yang diinput tidak hanya data kita, tetapi juga untuk data anggota keluarga kita. Nah, kalau memang ternyata indikatornya perlu konfirmasi ya, berarti kita lakukan konfirmasi pemadanan. Kita isikan NPWP yang nomor 2 ini NPWP 15 digit, kita isikan NIK kita yang 16 digit ya, kita klik validasi, kita cek valid atau tidaknya. Nah, kita pastikan nanti akan terisi otomatis. Kebetulan ini identitas saya ya,
Nama saya Imadudin Zauki, lahir di Pasuruan, tahun 83, ya kita validasi. Kalau memang ternyata datanya sudah benar, jangan lupa yang nomor 5 ini kita klik Bapak Ibu. Jadi setiap menu, setiap data profil, menu data profil, setelah kita konfirmasi, kita lihat sudah benar, selalu kita klik ubah profil. Ya, tujuannya untuk menyimpan nih data yang sudah kita lihat, kita entry, kita ubah profil. Nah, setelah kita ubah profil, kita akan masuk ke menu berikutnya, yaitu data lainnya. Ya, data lainnya di sini kita diminta untuk memasukkan nomor handphone dan nomor email kita. Email yang bagaimana? Email yang terdaftar di DJP online. Ya, kita masukkan. Kebetulan ini alamat rumah saya di Malang, ya, Jawa Timur. Kemudian nomor HP saya dan email saya. Jika sudah selesai, jangan lupa lagi-lagi kita klik ubah profil di sini untuk menyimpan data yang sudah kita entry. Kita klik ubah profil, kita masuk ke bagian ketiga. Nah, bagian ketiga ini kita diminta untuk mengisi data KLU. KL itu singkatan dari klasifikasi lapangan usaha atau jenis pekerjaan kita, gampangnya seperti itu. Ya, memang di sini kita lihat ada indikatornya bahwa memang data saya perlu dimutakhirkan, ya. Kemudian di sini saya klik karena saya PNS, saya klik pekerjaan saya sebagai PNS. Kemudian di bawah pekerjaan utama saya ada mungkin pekerjaan lainnya mungkin yang saya gunakan, pekerjaan lain ya selain PNS ya. Contoh mungkin saya ada usaha lain nih selain PNS, saya mungkin ada kegiatan usaha, saya jual beli di e-commerce contohnya, kita masukkan di sini. Tapi kebetulan saya hanya sebagai PNS ya, maka cukup satu ya pekerjaan utama saya yang saya masukkan. Nah, setelah selesai, lagi-lagi jangan lupa klik ubah profil. Jadi setiap menu kita klik ubah profil Bapak Ibu ya untuk menyimpan. Nah, setelah selesai kita masuk ke menu keempat yaitu data anggota keluarga. Data anggota keluarga ini kita lihat di sini ya Bapak Ibu ya. Kita lihat di sini apakah sudah benar atau tidak ya, sudah valid atau tidak karena base-nya adalah data dari Dispenduk Capil. Nah, kebetulan saya lihat di sini waktu saya mengentry seingat saya tuh anak saya cuma masih satu ya yang masuk ya. Ya, kalau seperti itu bagaimana? Kita bisa tambah di sini ya. Di bagian hijau ini ada menu tambah ya. Di atas bagian hijau ada menu tambah yang warna hijau ya. Kita klik menu tambah, kita masukkan. Kebetulan istri satu, anak dua ya. Kebalik ya, bukan kebalik nih ya. Istri satu, anaknya dua. Saya entry di sini ya, hubungan keluarga, istri, anak. Kenapa sih kok harus mengisi anggota keluarga? Karena bisa jadi Bapak Ibu nanti ke depannya saya mungkin membelikan, karena yang kerja cuma saya nih Bapak Ibu ya, saya mungkin membelikan istri saya mobil atau rumah. Tapi yang menyicil saya di sini. Nah, waktu saya lapor SPT kan kelihatan nih, ya, jadi satu kesatuan ekonomi. Mobil atas nama istri, tapi yang mengangsur adalah saya. Dan nanti kesalahan sistem akan tergenerate masuk kepada aset itu masuk kepada saya. Dan kemudian angsuran juga punya saya, nanti akan imbang, akan balance. Karena di laporan SPT orang pribadi ingat, ada bagian pengisian harta dan ada bagian pengisian kewajiban atau hutang. Itu harus diisikan Bapak Ibu. Kalau ternyata kita punya harta, tiba-tiba kok hutangnya nggak diisi, nah kadang akan muncul SP2DK. Karena itu kalau ternyata kita punya harta yang masih ngangsur, jangan lupa di kolom hutang atau kewajiban juga harus diisi. Oh ternyata balance nih, hartanya mengangsur. Nah, termasuk anak juga seperti itu, kita entrykan. Kita entry, siapa tahu anak saya nanti ini masih SMA nih, anak saya kuliah, kemudian saya belikan nih motor gitu ya, biar kuliah atau mobil, kalau bisa beli mobil gitu ya, belikan mobil. Kemudian karena saya masih belum beri penghasilan, berarti masih atas nama anak saya contohnya ya, yang mangsur saya, nanti secara sistem akan tergenerate bahwa aset itu masih milik saya. Jadi silakan di sini dan kita membutuhkan kartu keluarga, termasuk untuk NIK anak-anak kita. Ya, karena anak yang masih balita pun ya sudah ada NIK-nya, lihatnya di kartu keluarga. Nah, kalau sudah kita masuk berikutnya ke info perpajakan. Info perpajakan ini ya, anggota keluarga ini masih lanjutannya, mohon maaf masih lanjutannya Bapak Ibu ya. Ini contoh kalau yang sebelumnya tidak valid ya, kita entry sampai semuanya ini Bapak Ibu ya. Satu saya sebagai kepala keluarga, nomor kakak kita masukkan, selain nomor NIK, kita klik validasi, kita ubah data ya, semuanya sampai valid. Jadi mulai saya sebagai kepala keluarga, istri saya dan anak saya semuanya data valid ya. Lagi-lagi kita klik ubah profil. Dan yang terakhir ya, info perpajakan. Info perpajakan ini adalah kewajiban perpajakan yang mungkin bisa muncul, kita bisa klik di sini, dan situ juga akan ada nih nama KPP saya, nama AR saya, dan status NPWP saya masih aktif. Ya,
Kalau ini memang fungsinya untuk mengklik ya. Kalau ini saya klik semua, kenapa? Siapa tahu ada kemungkinan saya ternyata setelah pensiun nih ya, atau mungkin masih aktif saya ada pekerjaan lain. Contohnya mungkin saya sambil jualan, atau jualan saya ke badan instansi pemerintah ada PPh pasal 22, ada mungkin saya punya karyawan pasal 21 dan lain-lain. Dan ini tidak berpengaruh ya. Oh, berarti kalau diklik semua nanti kewajiban lapor saya nambah, tidak. Ya, ini adalah potensi kalau saya maunya ada pekerjaan tambahan selain PNS. Nah, jika sudah selesai, kita bisa tes nih. Kira-kira valid atau tidak, kita tes yang awalnya saya login menggunakan NPWP yang 15 digit, kita coba menggunakan NIK saya, kata sandi yang sama, dan kode kerja, kita login. Kalau ternyata sudah masuk, berarti nanti NIK dan NPWP Bapak Ibu sudah dilakukan pemadanan. Artinya sudah siap nih. Tahun 2024 nggak usah khawatir lagi Bapak Ibu ya. Untuk kewajiban perpajakan, untuk akses kepada perpajakannya bisa dilakukan di tahun 2024. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan ya. Nanti materi ini akan juga kami share ya di kolom chat ya. Terima kasih Bapak Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Iya, sebelumnya kami akan coba merangkum dalam video tutorial terkait bagaimana kita memadankan NIK menjadi NPWP. Berikut tutorialnya. Selamat datang di tutorial pemutakhiran data pendukung di www.pajak. Untuk gambarnya mungkin masih belum bisa muncul, Pak Rian. Pak Rian belum keluar gambarnya. Ya. Belum jalan ya ternyata ya? Oke, maaf. Sepertinya saya salah. Sebentar, Bapak Ibu. Apakah sudah terlihat? Sudah. Sudah ya. Kita coba ulangi lagi ya. Selamat datang di tutorial pemutakhiran data pendukung di www.pajak.go.id. Tutorial ini ditujukan untuk semua wajib pajak yang belum melakukan pemutakhiran data pendukung. Setelah data utama Anda berhasil dimutakhirkan, Anda juga dapat memutakhirkan data pendukung Anda. Pertama, buka situs www.pajak.go.id pada browser Anda, lalu klik login. Masukkan 16 digit NIK atau NPWP, kata sandi yang sesuai, masukkan kode keamanan yang tersedia, lalu klik login. Pilih menu profil. Pada kolom data profil, pilih tab data lainnya. Anda dapat mengupdate data berupa nomor handphone dan alamat email yang aktif digunakan. Jika data sudah diinput dengan benar, klik tombol ubah profil. Sistem akan mengirimkan verifikasi pada nomor handphone atau email yang Anda ubah. Klik pada tombol di sini untuk mengirimkan kode verifikasi. Cek pada inbox handphone atau email Anda untuk melihat kode verifikasi. Salin kode verifikasi pada kolom yang disediakan, lalu klik ubah profil. Sistem akan mengupdate data Anda.
Tekan ya jika notifikasi sukses telah muncul. Anda juga dapat memutakhirkan data pendukung berupa data KLU pada tab Data KLU. KLU adalah akronim dari Klasifikasi Lapangan Usaha. Hal yang perlu Anda update adalah informasi pekerjaan ataupun usaha Anda. Jika Anda bekerja pada satu pemberi kerja, misalnya PNS, TNI atau Polri, atau karyawan swasta, isilah tanda centang pada pekerjaan dalam hubungan kerja. Lalu pilih kode KLU yang sesuai dengan pekerjaan Anda. Jika Anda memiliki kegiatan usaha, misalkan industri, perdagangan, atau usaha lainnya, isilah tanda centang pada kegiatan usaha. Isikan deskripsi nama kegiatan usaha dan merek dagang atau usaha milik Anda. Lalu, pilih kode KLU yang sesuai dengan kegiatan usaha Anda. Jika Anda adalah orang pribadi yang memiliki keahlian khusus dan melakukan pekerjaan bebas, isilah tanda centang pada pekerjaan bebas. Isikan deskripsi nama pekerjaan bebas dan merek dagang atau usaha Anda. Lalu pilih kode KLU yang sesuai dengan pekerjaan bebas Anda. Jika Anda memiliki pekerjaan lainnya yang belum tercakup pada isian sebelumnya, Anda bisa menambahkan pekerjaan tersebut pada pilihan pekerjaan lainnya. Apabila data yang diisikan sudah benar, klik Ubah Profil. Sistem akan memastikan kebenaran data yang Anda input. Tekan Ya apabila Anda yakin data yang diisi telah sesuai. Sistem akan mengupdate data Anda. Tekan Ya jika notifikasi perubahan profil berhasil telah muncul. Anda juga dapat mengupdate data anggota keluarga pada tab Anggota Keluarga. Untuk menambahkan data baru, klik tombol Tambah. Isikan data anggota keluarga Anda secara lengkap, mulai dari nama, NIK, nomor KK, tempat lahir, tanggal lahir, status hubungan keluarga, dan pekerjaan. Lalu klik Validasi. Data yang Anda masukkan akan divalidasi dengan data milik Dispenduk Capil. Klik Tambahkan jika data yang diinput telah valid. Untuk melakukan validasi anggota keluarga lainnya, klik tombol Edit berlogo pensil pada tab Aksi. Isikan secara lengkap kolom data yang disediakan. Lalu klik tombol Validasi. Klik Ubah Data jika data yang diinput telah valid. Sekian tutorial pemutakhiran data pendukung di www.pajak.go.id. Jika Anda masih memerlukan bantuan, silakan kunjungi www.pajak.go.id atau telepon ke Kring Pajak 1500 200. Subscribe channel YouTube Ditjen Pajak RI untuk memperoleh informasi dan tutorial lain. Pajak kuat, Indonesia maju. Ya, demikian dikembalikan lagi ke Bu Aisyah. Ya. Terima kasih untuk penjelasannya tadi Bapak Rian, Pak Zaki, dan juga kemudian penjelasannya tadi cukup jelas, sangat jelas bahkan beserta juga dengan tata cara untuk pemadanan NIK menjadi NPWP tersebut. Semoga peserta yang hadir di acara hari ini mendapatkan insight-insight baru dan mereka lebih paham ya terkait dengan peraturan tersebut. Nah, sekarang kita tiba di sesi Q&A. Apakah dari peserta pada pagi hari ini ada pertanyaan? Mungkin jika ada pertanyaan bisa raise hand ataupun juga bisa drop di question box di bawah. Mungkin sambil peserta tadi saya lihat ada beberapa pertanyaan. Jadi tadi juga ada yang menyampaikan kalau misalkan belum punya Evin itu harus bagaimana caranya. Itu yang pertama. Nah, selain itu kalau belum punya akun di DJP online itu bagaimana caranya. Nah, mungkin dari Pak Rian, Pak Zauki atau Budian ada yang
bisa menjawab terkait pertanyaan tersebut, Pak? Bu? Silakan Pak Rian dan Pak Zauki dijawab dulu. Ya, Sinyal saya baik. jelek nih kayaknya. Sepertinya dari Wami yang putus-putus ya. Suara saya kurang jelas ya, Pak? Ini jelas kalau tadi belum. Oke, saya coba untuk baca pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat terlebih dahulu ya, Bu Aisyah ya. Betul. Selamat pagi Pak Ahmad Freddy, bagaimana cara mendapatkan nomor Evin, kemudian juga Pak Abdul Rohim yang sudah berhasil login menggunakan NIK di DJP Online. Oke, jadi terkait dengan hal ini, Bapak Ibu semuanya kalau misalnya belum memiliki akun, tadi juga kalau belum punya akunnya gimana nih Pak Freska gitu ya, silakan lakukan registrasi terlebih dahulu. Di mana di pajak.go.id, klik login, dalam pilihan login tersebut nanti akan ada pilihan registrasi. Nah, saya coba untuk share screen terkait dengan apa namanya proses pendaftaran ini ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan ini jaringan aman nih. Jadi nanti di pajak.go.id ketika kita klik login maka akan muncul apakah login dengan menggunakan akun atau ada yang belum punya akun. Nah, kita klik yang belum punya akun tersebut. Langkah-langkahnya sama seperti kita mendaftarkan akun-akun pada aplikasi pada umumnya gitu ya. Namun yang perlu kami catat di sini adalah yang perlu diperhatikan Bapak Ibu semua adalah kita harus menyiapkan yang namanya Evin. Oke. Nah, Evin ini adalah token yang kita gunakan ketika kita akan melakukan pendaftaran ataupun registrasi. Di mana kita bisa memperoleh Evin? Evin ini bisa kita dapatkan di KPP ataupun KP2KP, ataupun lewat kering pajak 1.500-200, atau yang paling mudah saat ini adalah Bapak Ibu semuanya bisa install aplikasi M-Pajak. Jadi Bapak Ibu nanti bisa langsung minta Evin. Karena Evin ini akan kita gunakan seterusnya. Dan tolong jangan berikan Evin ini kepada siapapun. Ya, karena nanti ketika kita membutuhkan Evin, ketika kita baik itu lupa password, dan juga ada apa namanya pengaktifan seperti akun registrasi yang baru tadi gitu ya. Nah, ini akan kita gunakan terus menggunakan Evin ini. Nah, jadi ketika sudah mendapatkan Evin, silakan saja nanti input nomor pokok wajib pajaknya, lalu kita masukkan kode Evin. Dari situ kita akan ikuti instruksi selanjutnya pada djponline.pajak.go.id. Lalu kemudian pada akhirnya kita akan memiliki akun pajak.go.id. Nah, kembali lagi terkait dengan pemadanan NIK menjadi NPWP ini, ketika Bapak Ibu semuanya sudah punya akun, seperti seperti akun pada aplikasi pada umumnya ya, ketika kita sudah masuk, kita coba untuk login kembali dengan menggunakan NIK terlebih dahulu. Kalau sudah berhasil menggunakan NIK, usernya gitu ya. User kan tadi dijelaskan oleh Pak Zauki dan Budian. Yang pertama bisa pakai NPWP, kemudian pakai NIK. Kita coba dulu pakai NIK, karena kita pun menuju penggunaan NIK sebagai NPWP ya. Kita coba menggunakan NIK setelah berhasil masuk ke akun kita, maka data Bapak Ibu semuanya sudah valid dan sudah padan. Ya, sudah padan atau sudah dilakukan secara ofisial oleh DJP. Seperti itu, Bu Aisyah. Mungkin Pak Zauki mau menambahkan atau Budian juga silakan. Oke, jadi saya sepertinya baru dengar ada M-Pajak nih Pak. Jadi itu juga apa namanya bisa digunakan oleh wajib Betul. pajak kita Iya, untuk minta registrasi ataupun juga ngurus terkait Evin-nya tadi ya Pak ya. iya. Iya, jadi M-Pajak ini memang memudahkan Bapak Ibu semuanya ketika mencari informasi seputar perpajakan, termasuk dengan aturan perpajakan juga di dalamnya ada, mencari kantor pajak terdekat kalau memang butuh gitu ya, karena kan sekali lagi ketika kita memang membutuhkan cepat gitu ya, kita maunya langsung dapat gitu ya. Secara Evin tadi dibutuhkan ketika kita mau daftar untuk mendapatkan akun, mendaftarkan diri untuk mendapatkan akun gitu ya. Nah, ini kan juga butuh Evin, di mana Evin ini langsung bisa didapatkan dengan mudah lewat M-Pajak, gitu ya. Tentu dengan apa tadi proof of ownership record ya. Jadi nanti akan ada apa namanya proses konfirmasi
baik dari aplikasi M-Pajak itu kepada wajib pajak gitu ya, terkait dengan data-data yang dimiliki. Baru bisa mendapatkan e-Fin. Seperti itu. Oh, Coba aja nanti download di aplikasi App Store ataupun di Play Store ya. Silakan aja. oke. Baik, terima kasih Pak Rian untuk jawaban pertanyaannya. Saya rasa cukup jelas ya. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Pak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya ada dari Ibu Tanti Larasati. Ini izin bertanya terkait pemadanan ini berlaku untuk NPWP-PT atau badan juga kah? Nah, sepertinya di bawah juga ada pertanyaan yang mirip terkait hal tersebut. Mungkin boleh silahkan dijawab, Bapak Rian, Oke. Bapak Lauri, dan Budian. Ini kayaknya tadi bagian saya nih Mbak Aisyah nih ya. Mungkin Ibu siapa tadi yang bertanya belum hadir ya Bu Aisyah. Jadi Bu Tantri. Bu Tantri ya, samanya ada di bawah dari legal proaktif katanya. Bertanya hal yang sama. Jadi ketika di awal tadi, di slide awal mungkin boleh disampaikan lagi Pak Rian, kita ulangi lagi. Jadi memang kalau kita bicara pemadanan NIK dan NPWP tentunya yang bisa melakukan hanyalah yang punya NIK kan gitu ya. Yang perlu melakukan hanya yang punya NIK. Siapa yang punya NIK? Yaitu orang pribadi penduduk. Kalau yang nggak punya NIK seperti badan, bagaimana nih? Seperti pertanyaan Bu Tantri. Nah, karena NIK-nya itu adalah 16 digit, ya, dan NPWP yang kita punya, yang sudah kita miliki itu 15 digit, maka disitulah perlu pemadanan, perlu penyesuaian, supaya NIK yang kita miliki itu kan sudah berfungsi menjadi NPWP. Nah, itu dipadankan. Lantas bagaimana yang tidak punya NIK? Nah, karena tadi terkait dengan jumlah digitnya, untuk simplifikasi, maka yang NPWP badan tadi ya, dan pihak-pihak yang tidak punya NIK itu tinggal menambahkan 0 aja. Jadi hanya ya, perubahan ini hanya simply terkait dengan perubahan jumlah digit. Karena digitnya si NIK 16 ya digunakan sebagai NPWP, maka NPWP yang sudah dimiliki oleh badan tadi yang jumlahnya selama ini ada 15 digit hanya tinggal menambahkan 0 di depannya. Gitu ya. Nah, ini tidak perlu melakukan pemadanan ya Pak Rian ya, hanya tinggal menambahkan 0 saja. Kalau dia memang WP baru, maka langsung tuh dikasih NPWP baru yang jumlahnya 16 digit yang ada 0 di depannya. Nah, kalau WP lama yang sudah ada NPWP-nya tinggal menambahkan 0 di depannya saja. Seperti itu Bu Tantri. Mudah-mudahan jelas ya Bu Aisyah ya, Mbak Aisyah ya. Ya, ini izin menambahkan juga Bu, kalau kami kan terkait dari dari badannya juga, jika kita punya lawan transaksi badan juga berarti otomatis di depannya langsung ditambahkan dengan 0 ya Bu ya. Jadi itu adalah NPWP yang baru gitu. Bisa langsung begitu kan ya Bu? Iya, tapi Oke. nanti karena nanti per 1 Januari 2024 ya Pak Rian ya ini efektifnya. Karena rencananya memang akan berbarengan juga dengan launching ada kalau mungkin Bapak Ibu pernah dengar namanya Cortex atau Pesiap, yaitu pembaruan sistem inti administrasi perpajakan. Nah, nanti ini semuanya nih dilakukan ya. Itu memang berbarengan dengan launching Pesiap tadi Mbak Aisyah. Nanti di Pesiap nanti jadi kita ada sistem administrasi baru di perpajakan ya. Nanti jadi satu tuh semuanya yang selama ini dipakai itu akan diganti ya. Mulai pendaftaran, pembayaran, pelaporan tuh kita akan punya sistem baru. Nah, ini nanti berlakunya terkait dengan hal ini juga Mbak Aisyah. Jadi pakainya si 16 digit itu nanti akan ada informasi yang akan kami sampaikan kapan sih NPWP 16 digit badan ini bisa dipakai gitu. Iya. Ya, dalam rangka menuju kita menggunakan aplikasi yang baru itu ya Bu Dian ya, maka badan juga diminta dan juga diharapkan untuk bisa melakukan pemutakhiran data juga terkait kalau misalnya memang data alamatnya memang belum sesuai, jadi di akun pajak badan dan juga instansi Bapak Ibu sekalian, silakan lakukan yang namanya pemutakhiran terkait dengan data alamat, kemudian email, nomor handphone, dan juga klasifikasi lapangan usaha atau pekerjaannya gitu ya. Jadi memang data alamat yang ada di akun pajak gitu ya, sesuaikan saja dengan akta pendirian daripada badan ataupun instansi Bapak Ibu sekalian. Seperti itu.
Terima kasih Jadi penjelasannya. sekalian ya, Sekalian updated menuju ya, updating betul. data ya, mumpung ada program ini gitu Mbak Isah. Jadi Bapak Ibu yang membawahi bagian perpajakan ya, sekalian ini melakukan update juga untuk data-data WP badannya. Tapi kalau tadi pertanyaannya tentang NPWP ya simply hanya menambahkan nolnya saja gitu ya Pak Rian ya. Iya, betul. Ya, ya. Silakan Mbak Isah. Mbak Aisyah, sorry, Pak Zauki, Budian, sama Pak Rian, izin juga Ya. bertanya, seperti tadi pemaparan soal sosialisasi PMK 112 ini, saya kira penjelasan tentang registrasi ataupun pemadanan cukup jelas ya. Cuma dari kita, WAMI, perlu kita raise juga persoalan bagaimana jika komposer ataupun publisher dalam hal ini badan yang belum melakukan pemadanan per 1 Januari 2024. Apa implikasi atas hal tersebut? Ini rasanya perlu disampaikan juga ya. Terima kasih. Iya. Jadi terkait dengan hal ini, izin Pak Jamal ya. Terkait dengan hal ini, kami kan juga mendorong daripada instansi lembaga, asosiasi, dan juga pihak ketiga untuk melakukan penyesuaian terhadap aplikasi yang digunakan, yang memang menggunakan base-nya adalah NPWP sebagai aktivitas untuk melakukan pembayaran terhadap penerima royalti misalnya gitu ya. Nah, ketika tadi Pak Jamal bertanya update terkait dengan pemadanan yang 16 digit ya. Nah, tadi Budian juga sudah sampaikan bahwa kalau badan sendiri itu sudah tinggal ditambahkan angka 0 saja di depannya untuk yang sudah memiliki NPWP. Lain hal kalau misalnya badan yang memang sudah mendaftar di mendapatkan untuk NPWP baru sudah menggunakan 16 digit. Nah, yang menjadi permasalahan adalah ketika publisher, komposer, ataupun si penerima royalti yang saat ini sudah punya NIK tapi belum melakukan pemadanan, gitu ya. Artinya nanti data yang kita gunakan per 1 Januari 2024 ya, itu kan 16 digit. Sementara aplikasi yang digunakan oleh badan ataupun pihak instansi Bapak Ibu semua selaku pemotong, misalnya pemotong royalti gitu ya, menggunakan aplikasi yang 16 digit menggunakan NIK. Nah, ini kan secara sistem nggak ketemu nih gitu ya, ketika kita mau membuat bukti potong terhadap pemotongan atas royalti yang diterima gitu ya. Harusnya kita menggunakan NIK 16 digit, nyatanya dia setornya NPWP 15 digit dan tidak ketemu datanya gitu ya. Artinya nanti tidak ada yang bisa dipotong dan ini terkendala terhadap pembayarannya seperti itu. Jadi ada dua sisi ya terkait dengan hal ini. Implikasi ketika orang pribadi tidak melakukan yang namanya pemutakhiran, kemudian badannya sendiri yang memang tidak melakukan penyesuaian terhadap aplikasi yang terdampak 16 digit seperti itu. Intinya sama aja gitu ya Pak Rian ya. Jadi baik orang pribadi maupun badan, kalau kemudian dia belum melakukan pemadanan, jadi nggak bisa dipakai NPWP-nya gitu Pak Rian ya. Ya, jadi mesti melakukan dulu nih sama seperti kalau tadi Pak Jamal sampaikan udah clear nih orang pribadinya. Nah, yang badannya dilakukan hal yang sama, masuk ke DJP online, pakai NPWP yang lama dulu, kemudian dilakukan pemadanan. Ini menjawab pertanyaan legal proaktif ya, Pak Rian ya. Betul. Sekalian. Mungkin bisa dijelaskan diulangi lagi mungkin step-stepnya varian biar clear yang badan. Oke. Iya. Jadi terkait dengan hal ini, Bapak Ibu semuanya, perlu kami sampaikan bahwa NPWP yang akan digunakan oleh badan juga akan menggunakan NPWP 16 digit. Yang saat ini ada adalah 15 digit. Untuk yang sudah ber-NPWP, maka ke depan akan ditambahkan 0 di depannya. Gitu ya. Lalu kemudian terkait dengan aplikasi terdampak gitu ya. Aplikasi terdampak ini mungkin kami juga kurang paham di WAMI sendiri sebagai pemotong royalti gitu ya, ketika melakukan pembayaran atas royalti kepada penerima royalti, apakah menggunakan aplikasi yang terdampak yang base-nya
harus menginput NPWP orang pribadi 16 digit misalnya 16 digit ke depan gitu ya. Nah, artinya di sini kan harus ada penyesuaian terhadap aplikasi yang digunakan. Tapi kalau misalnya kita bicara mengenai bukti potong, nah bukti potong ini kan adanya di DJP Online nih, djponline.pajak.go.id. Ketika Wami login, kemudian membuat bukti potong dan pilih di sana pembayaran royalti gitu ya. Ketika input ternyata NPWP orang pribadinya belum valid, maka ini kan tidak bisa digunakan juga gitu ya. Artinya dikembalikan lagi bahwa orang tersebut si penerima royaltinya harus melakukan pemadanan dulu nih gitu ya terkait dengan NIK NPWP-nya. Nah, artinya di sini sama-sama gitu ya Bapak Ibu semuanya, baik dari lembaga yang membayarkan royalti ataupun si penerima royalti sama-sama harus melakukan yang namanya penyesuaian gitu ya. Kalau orang pribadi melakukan pemadanan. Seperti ini Bu Dian ya. Oke, terima kasih penjelasannya Pak Rian. Berarti ini untuk Wami sendiri sebagai pemotong royalti, sebenarnya Wami juga butuh data terkait NPWP 16 digit sebagai dasar pemotongan ya Pak ya. Sebagai dasar kembali lagi. Tadi sempat kami sampaikan juga. Halo? Mohon maaf. Putus Pak, iya. Oh ya, kembali lagi seperti yang kami sampaikan sebelumnya bahwa apakah ketika melakukan pembayaran royalti gitu ya kepada si penerima royaltinya si Wami sendiri punya aplikasi yang memang digunakan yang ketika kita membayarkan royalti itu base-nya atau data yang dibutuhkan adalah NPWP. Nah, kalau data yang dibutuhkan adalah NPWP, maka ini harus dilakukan penyesuaian gitu ya. Biasanya kalau misalnya aplikasi yang mungkin di develop sendiri mungkin bisa dibuka kuncinya untuk bisa menambahkan dari 15 digit ke 16 digit. Cuman kalau misalnya aplikasi yang memang sudah dikunci oleh developernya, artinya di sini Wami punya PR nih. Wami punya PR untuk bisa menyesuaikan aplikasi tersebut agar bisa membuka 16 digit sebagai dasar untuk melakukan pembayaran atas royalti. Nah, lain hal dengan bukti potong tadi ya. Kalau bukti potong kan Wami bisa menggunakan e-Bupot unifikasinya di DJP gitu ya. Ketika masuk ke akunnya Wami, kemudian buat bukti potong dan bukti potongnya bisa langsung diserahkan kepada si penerima royalti. Jadi penyesuaian sih, lebih ke penyesuaian dari aplikasi terdampaknya. Iya, jadi tapi ketika pakai aplikasi iBupot pun, ketika mengisi NPWP-nya, tentu NPWP-nya harus sudah valid kan? Betul. NPWP yang dipotong nih Pak Jamal. Jadi kalau tadi ini si badan Waminya nih, apakah perlu pemadanan? Tadi takutnya bingung ya. Sebenarnya kalau badan terkait NPWP ini hanya terdampak karena tadi perbedaan digit. Jadi hanya tinggal menambahkan 0 gitu ya. Nah, untuk keperluan tadi Pak Rian sampaikan, sekalian aja kalau memang ada data-data yang berubah, maka pada waktu-waktu ini nih, karena memang sedang musim pemadanan, maka badan pun bisa melakukan pemadanan untuk update data-datanya. Tapi kalau penggunaan NPWP-nya hanya tinggal menambahkan 0 saja, seperti itu. Nah, nanti dalam prakteknya ketika melakukan pemotongan, kan kepentingannya kan Wami ini melakukan pemotongan, misalnya pembayaran royalti gitu ya. Nah, pihak yang dipotong itu harus dipastikan NPWP-nya sudah valid. Karena ketika nanti di-input si NPWP orang pribadinya, ya NIK-nya nanti ya pasti 1 Januari 2024 ya, setelah 1 Januari, itu ternyata belum valid, maka bukti potong tidak dapat diterbitkan. Nah, nanti efeknya bagaimana? Sesuai dengan prinsip ya, withholding tax kan Pak Jamal ya, maka kalau bukti potong tidak diterbitkan, walaupun ini pajaknya adalah pajak si penerima royalti, tapi karena kewajiban pembuatan bukti potong itu ada di Wami, maka nanti konsekuensinya menerima Wami, ya dianggap tidak menerbitkan bukti potong. Jadi dalam hal ini memang kami juga meminta bantuan kepada pihak pemotongnya, dalam hal ini Wami, untuk bisa menghimbau pihak-pihak yang nanti akan dipotong, ya, yang akan dipotong pajaknya oleh Wami untuk segera melakukan pemadanan NIK NPWP. Seperti itu Pak Jamal ya. Ya, betul. Dan bagi yang orang
orang pribadi atau komposer belum melakukan pemadanan bisa kita artikan tidak punya NPWP nggak kira-kira? Kalau terkait perbedaan tarif ya, itu belum ada. Kan mungkin Pak Jamal menanyakan ini, kalau nggak punya NPWP berarti konsekuensinya tarifnya berbeda dong, gitu ya. Ini Betul, belum ada pengaturan sampai sana, karena itu kan aturan di undang-undang ya, tarif yang lebih tinggi. Nah ini sepertinya tidak ada, tapi memang lebih kepada tidak bisa diterbitkan bukti potong saja, seperti Oh, itu. ya. Oke, mudah-mudahan clear ya. Oke, boleh dilanjutkan, Mbak Isa, mungkin ke pertanyaan yang lain. Oke, baik Bu. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan yang lain. Sebentar. Kayaknya lumayan ya antusiasnya ini di chatbox ya. Ini sebenarnya juga ada juga Budian dan Pak Rian. Ada yang bertanya, jika ada MPPN itu kan tarifnya 6%. Kalau apa Ya. namanya? Dan kalau kita tuh kan biasanya potongnya atas royalti ya. Royalti itu kan biasanya kalau ada NPWP itu 15%, tapi jika ada yang memiliki NPPN itu biasanya dipotongnya 6%. Nah, sebenarnya sama nih, kita pengen tahu juga jika komposer tersebut masih belum melakukan pemadanan sampai 31 Desember. Nah, itu terkait pemotongan pajaknya, apakah masih tetap tidak bisa dipotong, ataukah dipotong dengan tarif yang seperti tadi Mas Jamal sampaikan juga, Budian dan Parian. Karena kan di satu sisi terkait pemotongan ini kan bebannya di WAMI ya Bu ya, gitu. Ya. Apa namanya? Mungkin kalau statementnya tidak bisa dilakukan pemotongan kan agak sulit juga ya gitu di kami gitu. Sementara kan untuk jadwal distribusi juga kita kan udah ada jadwalnya gitu. Harapannya kan juga dari kami juga butuh penegasan juga kalau memang misalkan sampai 31 Desember itu memang belum dilakukan pemadanan, jadi per 1 Januari misalkan akan ada apa dan harus bagaimana gitu. Apakah misalkan tidak ada, dianggap tidak ber-NPWP dengan hal tersebut, berarti mungkin tarifnya menjadi lebih besar 100% gitu Bu. Nah, mohon mungkin penegasan dari Pak Rian dan Budian Bu terkait hal ini Bu. Ya, baik. Ya, memang ya saya paham Bu Aisyah dan Pak Jamal. Ini yang salah ya istilahnya kan, yang tidak proaktif untuk memadankan kan si penerimanya ya, penerima royalti kan, mungkin komposer atau publisher ya. Kok jadi WAMI yang terkena sanksinya gitu kan, karena dianggap tidak menerbitkan bukti potong. Nah, memang Bapak Ibu, Pak Jamal ya terutama perlu dipahami bahwa untuk mengatur mengenai sanksi itu kan juga bukan hal yang mudah. Memerlukan banyak pertimbangan terutama dari sisi regulasinya. Ya, karena kalau kita bicara sanksi itu pemegang kewenangannya hanya undang-undang tuh. Undang-undang. Jadi nggak mungkin juga diturunkan gitu dengan aturan yang lebih rendah ya. Kalau kita misalnya memberikan sanksi kepada orang yang belum memadankan. Nah, namun mungkin saya juga kurang paham proses bisnisnya ya. Mungkin bisa dibuat secara internal, kebijakan internal bagi mereka-mereka yang belum memadankan. Karena kan yang terkena dampaknya kan dari UAMI-nya nih. Mungkin bisa saja nggak kalau kira-kira dari UAMI-nya kalau belum dipadankan NPWP-nya maka tidak bisa dipotong dan berarti tidak bisa dibayarkan royaltinya gitu, bisa nggak ya? Dari kita, WAMI sendiri sebetulnya untuk menahan atau menghold karena posisi belum pemadanan itu masih dalam proses pembahasan ya di internal. Tapi propos kita sebetulnya kita lebih menganggap bagi yang belum memadankan maka seperti yang belum punya NPWP lebih tinggi sehingga distribusi royaltinya tetap kita berikan ke si penerima royalti begitu. Oh, tapi dengan tarif yang lebih tinggi. Benar. Ya, Betul. sebenarnya gini, kalau dari sisi perpajakan, ya tentu kalau kita bayar pajak lebih tinggi kan nggak ada sanksinya ya Pak Jamal ya.
Jadi walaupun itu tidak tepat ya kami juga tidak akan melakukan apa-apa. Gitu. Ya, artinya monggo saja kalau itu menjadikan kebijakan internal. Namun yang kami bisa kami sampaikan kalau secara regulasi sebenarnya memang tidak ada. Jadi kalau misalnya pihak yang dipotong itu komplain, ya itu bisa saja secara aturan memang tidak ada beban pajak yang lebih tinggi buat mereka. Tapi kalau kembali lagi nih kalau mereka komplain ya bisa dibalikin lagi. Habis lu nggak padankan si NPWP-nya gitu kan daripada kita yang kena sanksi kan gitu ya. Nah itu monggo aja sih seperti itu ya Pak Jamal. Ya, ya, ya. Terima kasih Bu Dian. Mungkin saya bikin penegasan sedikit juga Pak Jamal terkait dengan ada pertanyaan juga royalti akan ditahan. Sebenarnya kan dari WAMI sendiri kita tidak akan menahan royalti ya Pak. Cuman terkait perpajakannya akan disesuaikan dengan peraturan pajak yang berlaku di Indonesia. Seperti tadi yang disampaikan, jadi dari komposer sendiri juga dihimbau untuk melakukan pemadanan sesuai dengan PMK 112 ini. Sehingga hak dari komposer itu juga bisa kita berikan sesuai dengan yang seharusnya. Sementara di sisi lain juga kewajiban perpajakan wahana musik Indonesia juga kita laporkan sesuai dengan peraturan perpajakan yang ada di Indonesia. Mungkin itu sih yang perlu saya tegaskan juga terkait dengan pertanyaan dari Bapak Gita Reza Kusumawardana. Iya, betul. Tentu proses pemotongan ya administrasi perpajakan tentu harus dilakukan berdasarkan koridor aturan ya Mbak Isyah ya. Tapi saya paham nih kalau kemudian mungkin dari pihak WAMI-nya gitu ya, karena tidak mau juga jadi menanggung sanksi atau konsekuensi karena ketika NIK-nya belum valid kan jadinya nggak bisa diterbitkan bukti potong. Nah kalau tidak bisa diterbitkan bukti potong maka sanksi keterlambatan akan dibebankan kepada WAMI. Nah ini jadi mungkin kalau kemudian dikenakan diterapkan ya, tarif yang lebih tinggi. Nah itu bukan berdasarkan aturan perpajakan memang, tapi berdasarkan kebijakan dari WAMI untuk mendorong gitu ya, untuk mendorong si wajib pajak yang dipotong untuk segera memadankan NIK. Gitu. Seperti itu ya Pak Jamal ya. Ya betul. Mungkin ini Pak Rian, kalau untuk membantu WAMI ya, bisa nggak sih dibantu? Misalnya kalau WAMI punya list pihak-pihak yang stakeholders ya atau mitra-mitra yang penerima royalti punya NPWP lamanya, terus ada data misalnya belum dipadankan, bisa nggak kita bantu padankan di sini Pak Mas Rian, Pak Zauki, supaya jadi nggak ada ini juga Sebentar, nih. Bu Dian. Jadi karena kita biasanya memang bekerja sama dengan pihak-pihak yang memiliki stakeholders yang banyak, Mbak Isyah. Jadi kayak perbankan misalnya. Kan perbankan juga sama tuh. Ketika dia mau memotong gitu misalnya karyawannya gitu, kemudian belum padan, dia nggak bisa bikin bukti potong, dia akan dikenakan sanksi kan. Nah, maka DJP memang membuka layanan untuk yang stakeholdersnya banyak, itu bisa dikasih datanya, kita bantu padankan. Nah, tapi saya nggak ngerti nih, kalau untuk WAMI apakah bisa kita lakukan juga? Dari Pak Rian yang paham teknisnya. Dan Pak Zauki. Nah iya Bu, kalau memang memungkinkan gitu, karena kan untuk komposer WAMI sendiri udah 4.000 orang ya Bu, bukan jumlah yang sedikit. Dan tentunya dengan peraturan ini memiliki impact yang besar juga kepada WAMI. Sebenarnya kita juga dengan kita bisa tahu mereka sudah padan atau tidak. Jadi kan sebenarnya terkait tarif pemotongan itu juga sebenarnya menguntungkan dari sisi komposernya sendiri kalau segera diketahui untuk valid atau tidak. Jadi nggak ada yang terbebani ya, nggak ada yang dikenakan tarif yang lebih tinggi yang tidak seharusnya sebenarnya. Tapi si WAMI juga nggak mendapat konsekuensi ini ya, sanksi. Mungkin nanti ini karena ini jenis entitas yang baru ya, karena tadi saya sampaikan biasanya perbankan. Nah, kalau WAMI bisa nggak nih Pak Rian? Atau kita perlu konfirmasi dulu? Perlu kami konfirmasi dulu. Yang jelas gambarannya seperti ini, Bu Aisyah ya. Jadi ada layanan pemadanan dari DJP secara elektronik yang dilakukan secara massal gitu ya. Nah ini melalui portal npwp.pajak.go.id. Nah ini untuk institusi atau lembaga yang minimal memiliki 50 orang pegawai
atau karyawan dalam SPT masa PPh pasal 21. Nah, apakah UAMI sendiri di sini kan kalau kita melihat UAMI sebagai pemotong royalti PPh pasal 23 gitu ya. Sementara yang dalam kriteria untuk apa namanya pemadanan secara eh, masal portal DJP ini adalah untuk SPT masa PPh pasal 21, minimal 50 pegawai. Kemudian 50 lawan transaksi dalam SPT masa PPN, terus juga ada 50 bukti potong atau pungut dalam SPT masa unifikasi terakhir. Nah, hanya memang yang kita sampaikan kemarin adalah untuk pihak bank seperti itu. Namun perlu kami lakukan konfirmasi lagi apakah nanti WAMI termasuk bisa melakukan pemadanan secara massal kalau misalnya memang sudah memiliki data-data seperti anggota WAMI termasuk komposer, publisher gitu ya. Tapi Ya, memang ada salurannya gitu ya. Ada ya. salurannya dan ini sangat bisa membantu dan juga menolong ya teman-teman anggota WAMI untuk bisa melakukan pemadanan NIK menjadi NPWP. Ya, Seperti saya itu. sudah kirim surat pengumumannya ke Pak Jamal ya. Nanti bisa dibaca syarat-syaratnya sambil kami juga konfirmasi ke apa namanya bagian teknis ya, Mbak Aisyah. Apakah kalau WAMI juga bisa Baik, termasuk dibantu untuk dipadankan? Nanti kita akan koordinasi lebih lanjut ya. oke, Baik, Bu baik. Dian, terima kasih. Makasih Bu Dian. Mudah-mudahan bisa ya, karena 4.000 lumayan nih. Mudah-mudahan ya 4.000 ya. Pak Oke, oke. Jamal, izin Pak Jamal, kalau WAMI sendiri untuk melakukan pembayaran akses royalti menggunakan sistem tersendiri atau bagaimana nih? Ada aplikasinya nggak? Ini Biasanya maksudnya ini aplikasi connect ke pajak maksudnya? Nggak, aplikasi yang khusus memang punya WAMI sendiri gitu ya. Misalnya kalau, Kita kalau gampangnya kan kalau misalnya kayak kayak seorang PNS gitu ya pembayaran gaji lewat aplikasi GPP gitu misalnya dari pemerintah gitu GPP atau pihak bank punya pembayaran gaji nama aplikasinya misalnya bank tertentu gitu ya ada aplikasinya gitu ya Kayak payroll system gitu. payroll system ya. Cuma ini apa namanya khusus untuk royalti kan. Jadi pakai pakai aplikasi tersendiri atau manual aja. Jadi si A berapa ininya kita transfer, si B berapa royalti kita transfer seperti itu atau memang ada aplikasi tersendiri gitu. ya untuk pemotongan royalti pajaknya saya rasa masih manual ya, belum ada Kayaknya aplikasi, manual sih. masih manual. Peng 19 itu yang khusus terdampak aplikasinya Budian Oh, Oh, itu. ya. Jadi perusahaannya punya data gitu ya. Kemudian agar data tersebut bisa digunakan ke depan gitu. Jadi maka dibantu untuk dilakukan. oke, oke. Seperti itu ya. Coba ini saya sambil WA ininya juga pesiap ya. Siapa tahu Iya, dengan jumlah yang banyak ada solusi gitu ya Mas Jamal ya. Dengan iya, jumlah Ya, betul, stakeholder yang betul. banyak. ya. mungkin Oke. sebagai informasi juga Pak Rian, Bu Dian. Jadi sambil dari DJP mungkin sedang ngecek apakah bisa dibantu untuk validasi. Dari internal WAMI sendiri sebenarnya sudah melakukan himbauan juga kepada komposer untuk melakukan pemadanan NIK NPWP itu secara mandiri. Kemudian setelah mereka melakukan pemadanan tersebut, mereka memberikan kita notifikasi via Google Form bahwa jika di halaman NPWP profilnya itu udah valid, itu kita anggap database, kita masukin ke database kita jika komposer tersebut sudah melakukan pemadanan tersebut. Nah, apa namanya, sampai saat ini sih masih belum banyak yang melakukan konfirmasi, tapi di event ini sendiri juga saya mengharapkan dan menghimbau kepada Bapak Ibu Komposer Wahana Musik Indonesia untuk melakukan pemadanan juga secara mandiri, kemudian melakukan konfirmasi juga kepada kami dengan mengirimkan screen capture dari halaman profil DJP online-nya ke nanti kita taruh di dalam chat box linknya. Jadi saya harap dengan hal tersebut juga sembari dari DJP bantu dari sistem dari itunya, dari belakangnya lah gitu, dari sisi masing-masing komposer juga memiliki apa ya, memiliki effort juga untuk mematuhi PMK yang sudah ada tersebut gitu.
Ya, ya. Baik. Mudah-mudahan ya ada solusi ya Mbak Aisyah. Karena itu Ya, kadang-kadang kita terbentur nanti dengan aplikasinya gitu, dengan biasanya kan kalau kayak gitu kan bahasa-bahasa apa namanya, sistem informatika itu kan nggak bisa menangkap semuanya gitu ya. Ternyata tadi seperti Pak Aryan sampaikan, oh ternyata yang bisa kalau sistem pembayarannya pakai aplikasi tersendiri gitu kan. Nah kalau yang manual seperti ini apakah bisa? Kami coba tanyakan dulu ya Mbak Isa ya. Nanti kita kasih jawaban ke Mas Jamal. baik. Terima kasih Bu Dian dan Pak Rian. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ini di chatbox. Mas Ini Jamal dia yang melihat juga ini udah isu dijawab belum ya Mbak kan? Aisyah, yang nik domisili Ngawi tapi NPWP ikut KPP Surabaya, tapi sudah dijawab Betul. belum nih? Mana ya? Sebentar. Nik Ini cukup NPWP. banyak Ini loh dia yang sudah valid bertanya. ya kemudian ya? Iya, udah valid. Cuma terkait domisili yang berbeda-beda ini mungkin perlu dijelaskan juga kali Pak Rian ya, biar nggak bingung. Ya, Karena kan, Oh izin iya, ya oke oke. silakan menjawab Pak ya, Zauki. kemudian Mm-mm. baik izin menjawab. Jadi memang Bapak Ibu ada sebagian ya dari wajib pajak ini yang eh, otomatis, ada yang memang mungkin kok saya otomatis ya. Padahal NPWP waktu data dan NIK saya berubah. Jadi memang nomor NPWP sekarang kan tidak berubah walaupun kita berpindah-pindah. Tapi selama data valid, biasanya memang secara sistem itu mempercepat. Ada beberapa yang sudah diaktifasi. Nah, juga nanti menyambung yang disampaikan Bu Aisyah nih ya. Memang akan lebih prefer ya kalau memang ternyata yang disampaikan Bu Ami tadi memang masih akan manual untuk penerima royalti nanti secara bertahap nanti Bapak Ibu ya segera mungkin mengaktifasi sendiri sambil mengecek. Coba deh tadi kan saya sampaikan di awal, dicek, coba kita login di JP Online ya, menggunakan NIK. Siapa tahu seperti disampaikan tadi ada pertanyaan, ternyata saya otomatis loh, ternyata saya sudah valid data saya karena memang dia yang bersangkutan mungkin punya satu NPWP dan NIK-nya sudah valid walaupun KTP-nya berpindah ya, mungkin dulu di Surabaya sekarang mungkin pindah ke Lamongan atau kemana. Jadi memang ada yang seperti itu Bapak Ibu, tidak masalah ya secara karena otomatis ya. Jadi memang yang dilihat hanya pemadanan data NIK dan PWP. Dan PWP itu tidak berubah walaupun Bapak Ibu berpindah-pindah, nomor NPWP itu tidak akan berubah. Kalau dulu kode KPP-nya berubah, sekarang tidak berubah. Jadi masih bisa dilakukan pemadanan. Jadi nggak usah khawatir. Nah, biasanya nggak valid itu kalau memang NPWP-nya mungkin lebih dari satu, dan ternyata digunakan NPWP yang lama. Mungkin sebelumnya kerja di mana, di perusahaan, bikin NPWP, kemudian pindah nih jadi komposer, lupa NPWP-nya, bikin baru, NIK-nya digunakan NPWP yang lama. Nah, itu biasanya yang bermasalah, karena itu harus dihapus yang lama. NPWP yang lama dihapus, bisa cara online ya, dari menggunakan email ke sana, dihapuskan, kemudian nanti yang baru itulah yang menggunakan NIK dan lakukan pemadanan. Mungkin itu ya Bapak Ibu ya, semoga bisa menjawab. Terima kasih. Ini banyak yang bertanya tentang Evin juga nih. Tadi sudah jawab belum ya? Ada yang terkendala Evin, mungkin Mas Zauki bisa menjelaskan juga. Iya, benar sekali ya. Memang kalau permasalahan sebenarnya bukan malah, kalau insya Allah untuk pemadanan ya sudah sangat jelas ya, bahkan ada step by step-nya kita sampaikan. Kalau lupa kurang lebih 10 menit lah maksimal ya, 5 menit sudah bisa dilakukan pemadanan. Berarti biasanya kendalanya nih seperti yang sampaikan di awal, biasanya adalah lupa password. Nah, lupa password karena setahun sekali buat SP tahunan. Nah, untuk merubah password atau kita reset lagi kita butuh EVIN. Nah, untuk Evin ini sendiri sebenarnya banyak nih, bisa ke KPP-nya Bapak Ibu, bisa telepon ke KPP-nya atau bisa ke Kering Pajak, tapi Kering Pajak itu karena yang meliputi Indonesia dia biasanya agak banyak ya, kami sarankan ke KPP-nya. Nah, kalau KPP-nya bagaimana nyari KPP-nya? Kita buka di laman pajak.go.id unit strip kerja. Nanti saya tulis ya di chat box-nya ya. Jadi Bapak Ibu bisa menanyakan, tidak harus datang KPP-nya, bisa nanya KPP-nya, karena kalau KPP kan tidak sebanyak ya antriannya seperti kering pajak, dan nomor EVIN itu sebisa mungkin Bapak Ibu kami sarankan untuk disimpan atau difoto, karena nomor EVIN itu tidak berubah dan tidak ada kadaluarsanya, dia akan tetap dan akan dibutuhkan kalau Bapak Ibu lupa password dan lain-lain. Jadi kalau udah lupa nih, atau mungkin saya pernah coba dilihat di email Bapak Ibu, email pajak, dicari EVIN. Kalau masih ada ya udah, kita nggak perlu lagi cari. Kalau di email tidak ada, foto juga tidak ada, barulah Bapak Ibu bisa mencari ke Kering Pajak atau telepon ke KPP-nya. Nanti akan ada urut nih, nanti ada pertanyaan sedikit memastikan bahwa yang meminta itu yang bersangkutan. Ya, nanti kalau udah benar nanti akan dikirim Bapak Ibu, di foto aja disimpan. Tidak akan berubah ya.
Dan password itu nggak berubah, hanya kalau lupa foto Evin, itu saja permasalahannya ya. Nanti saya akan tulis ya Bapak Ibu ya, cara mencari nomor teleponnya ya, KPP-nya. Baik, itu mungkin Budian. Ya, silakan langsung dituliskan ya supaya membantu teman-teman yang lain, Zauki, bagaimana cara mendapatkan Evin. Nah, ini terkait dengan tadi nih pemadanan melalui withholdernya ya, melalui pemotongnya saya sudah komunikasi dengan tim teknis. Jadi memang Mas Jamal, Mbak Aisyah, memang banyak yang bermasalah seperti ini. Jadi hal ini sebenarnya sudah diusulkan sampai ke level eselon 1. Bagaimana supaya tadi karena Pak Aryan sampaikan yang bisa tuh hanya untuk pemotong yang pakai sistem lah, kira-kira pakai aplikasi ya, yang aplikasinya terdampak. Nah, yang manual-manual bagaimana? Ini sudah diusulkan sampai ke level eselon 1, namun memang belum ada jawaban resminya nih Pak Jamal. Sehingga mudah-mudahan ya, ini kita masih ada waktu 2 bulan lebih, mudah-mudahan nanti bisa disetujui sehingga bisa juga dibuka portal untuk untuk yang non perbankan. Tapi mungkin sementara sambil menunggu ya, kita akan bantu koordinasi Mas Jamal dan Mbak Isya, mungkin bisa kalau ada datanya, data NPWP-nya, data NPWP nanti kita akan coba koordinasi sama KPP kali ya, KPP terdaftar untuk menghimbau juga, untuk menghimbau para komposer, publisher untuk segera memadankan. Karena sebenarnya nggak susah. Tadi kan saya sampaikan di awal ya. Ini hal yang sederhana sekali. Tadi Pak Rian sampaikan cuma 5 menit, 15-15 menit itu selesai. Cuma kadang-kadang orang ya terabaikan. Padahal nanti efeknya besar gitu ya. Nanti mungkin kalau butuh ada himbauan dari pihak KPP, kita akan bantu juga. Kalau ada listnya dari kita akan coba teruskan ke KPP untuk bisa mendorong teman-teman yang belum. Tapi ini kayak saya akan juga coba follow up terus ya, Pak Jamal, Mbak Yesa, coba koordinasi juga ke pihak eselon satunya gitu ya, kira-kira untuk bisa mengabulkan permohonan seperti ini. Demikian ya, Pak Jamal, Mbak Yesa. Ya, terima kasih Budian untuk penjelasannya tadi. Kami berharap banget terkait hal tersebut bisa terrealisasi ya Bu, untuk check-in NPWP tersebut. Sebentar saya cek chat box lagi. Pak Aisyah, info juga buat teman-teman komposer dan publisher, kita kan di sesi awal ingatkan bahwa di akhir itu ada link post test ya yang mesti diisi juga. Jadi sebelum sesi sosialisasi berakhir, kita tunggu juga untuk mengisi post test kepada teman-teman yang ikuti. Mungkin linknya bisa di drop kembali di bawah. Oke. Mungkin Bapak dan Ibu komposer dan juga publisher dan juga karyawan WAMI bisa mengisi post test dan juga evaluasi. Yang linknya sudah ada di chat box. Dari Mas Jamal ada lagi Mas? Mohon maaf, di mute sepertinya Mas. Baik, dari saya perwakilan WAMI menyampaikan kepada seluruh komposer WAMI maupun publisher untuk bisa segera melakukan pemadanan NIK NPWP untuk orang pribadi dan 0 untuk yang badan atau publisher. Harapannya nanti ketika berlaku 1 Januari 2024, WAMI sendiri juga akan lebih mudah mengimplementasikan soal pemotongan di PPh-nya. Itu aja yang mungkin bisa saya sampaikan. Harapannya sosialisasi ini bisa membantu terkait link dan juga caranya nanti juga mungkin dari tim penyuluh akan share ya ke teman-teman semua. Baik, makasih. Ya, terima kasih. Dari saya juga ingin menambahkan terkait pemadanan NPWP dan NIK ini, sebelumnya seperti saya sudah jelaskan tadi, juga dari WAMI sendiri juga sudah menghimbau kepada semua komposer dan juga publisher Bahwana Musik Indonesia untuk melakukan pemadanan dan kemudian untuk melakukan konfirmasi kepada kami NPWP, NIK yang menjadi NPWP tersebut
mohon untuk di screen capture dan dikirimkan ke link yang sudah kita bagikan ke email masing-masing komposer dan juga publisher. Selain itu juga, saya mengingatkan kembali kepada Bapak Ibu komposer dan juga publisher, jangan lupa untuk melakukan pemadanan ini sampai 31 Desember 2023, karena penerapannya juga akan mulai per 1 Januari 2024. Jadi jangan lupa untuk melakukan pemadanan dan melakukan konfirmasi juga kepada kami. Mungkin dari kami cukup. Terima kasih banyak kepada Pak Rian, Pak Zauki, dan juga Bu Dian, Bu, atas sesi sosialisasi pada pagi hari ini. Alhamdulillah kita mendapatkan banyak pencerahan, Bu, terkait PMK ini. Dan saya harap Bapak dan Ibu bisa stay sebentar untuk sesi foto bersama. Mohon dari operator bisa bantu untuk sesi foto bersama, dan juga mungkin yang lagi off-in kamera mungkin bisa dinyalain terlebih dahulu kameranya. Kalau saya lihat di sini sepertinya ada 4 halaman, mungkin kita akan mulai untuk foto bersama dari halaman pertama ya. Saya hitung untuk halaman pertama, 1, 2, 3. Untuk halaman kedua, saya akan hitung kembali, 1, 2, 3. Untuk halaman ketiga, 1, 2, 3. Dan untuk halaman yang terakhir, 1, 2, 3. Terima kasih partisipasinya kepada Bapak dan Ibu yang sudah hadir di sosialisasi PMK nomor 112 tahun 2022 ini. Semoga informasi-informasi yang disampaikan oleh Bapak Ibu dari Direktorat Jenderal Pajak bisa diaplikasikan, dan juga Bapak dan Ibu segera melakukan pemadanan NPWP, pemadanan NIK menjadi NPWP. Untuk sesi sosialisasi hari ini saya akhiri sampai di sini. Terima kasih terutama kami ucapkan kepada Bapak Rian, Bapak Zauki, dan Ibu Dian atas kehadirannya, dan juga Bapak Ibu dari manajemen Wahana Musik Indonesia, dan Bapak-bapak komposer, Bapak Ibu komposer dari dan juga publisher dan juga karyawan Wahana Musik Indonesia. Terima kasih atas partisipasinya. Saya akhiri sosialisasi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Salam, kasih Bu terima Aisyah, kasih, Pak terima Jamal. Sampai kasih ketemu lagi. semuanya, terima kasih. Terima kasih Pak Erdi Terima Bahtiar. kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Sehat-sehat selalu.